Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fian dan kali ini kita masih ngebahas tentang settingan kamera yang saya gunakan waktu wedding fotografi. Sebelumnya saya minta maaf untuk teman-teman, barangkali video saya kurang padat ilmunya atau masih banyak kurangnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ambil yang mungkin bisa diambil, ambil yang bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kalau ada yang salah atau kurang cocok untuk kalian bisa abaikan saja. Dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe di channel ini. Saya tahu channel ini masih ngerintis banget, masih berapa subscriber ini. Saya ucapkan terima kasih karena satu subscribe kalian bisa memberikan saya dorongan untuk membuat video yang selanjutnya. Dan kali ini saya mau mencoba ngebahas selebihnya. Kemarin tentang segitiga exposure, sekarang kita akan ngebahas tentang yang lainnya, mungkin picture style, kemudian white balance dan lain-lain kita tuntaskan di video kali ini. Dan di sini saya masih menggunakan 1300D. Mungkin ini nanti bedanya adalah di 1300D atau di Canon yang mungkin masih 4 digit, 3 digit yang belum menggunakan Kelvin, nanti akan saya gunakan 6D untuk pengaturan Kelvinnya seperti apa. Dan di sini saya juga akan mencoba untuk menggunakan diagram warna untuk bagaimana cara merubah warna waktu dekor atau terop tidak sesuai dengan warna yang kita inginkan. Jadi kita akan bahas satu persatu, silahkan ditonton video gini. Oke, baik teman-teman, kemarin sudah ngebahas tentang segitiga exposure ya, mulai dari diafragma, ISO, kemudian shutter speed kita sudah belajar satu persatu. Kemudian jangan lupa juga untuk tetap di mode manual agar bisa men-setting setiap settingan itu sesuai dengan keinginan kita. Oke, untuk selanjutnya itu kita akan membahas sesuatu yang penting juga, yaitu picture style. Kemudian juga di sini ada white balance. Tapi sebelum kita bahas yang penting, kita bahas dulu yang mudah, mulai dari size ini ya. Kita masuk ke image quality terlebih dahulu. Jadi di sini teman-teman biasanya sudah pasti menggunakan JPEG. Karena untuk penggunaan RAW ini sedikit sulit untuk proses editingnya dan nggak bisa langsung dibaca oleh laptop atau tanpa aplikasi tertentu. Dan di sini ketika kalian menggunakan mode RAW, picture style tidak akan berpengaruh pada gambar yang kalian ambil. Jadi RAW ini langsung otomatis warna netral dari kamera, warna yang benar-benar mentah. Tapi kelebihannya adalah waktu proses editing gambarnya enak buat diedit dan juga untuk color gradingnya lebih mudah. Nah, untuk picture style-nya itu pengaruh ketika kita menggunakan file JPEG. Jadi untuk sementara kita gunakan JPEG terlebih dahulu di sini. Kemudian evaluative metering kita gunakan yang evaluatif. Untuk partial atau spot ini kita abaikan dulu, kita pakai yang pertama. Kemudian kita ke kiri lagi, kita di sini ada drive mode, kita gunakan yang single shooting, atau kalian yang mungkin ngejar momen bisa menggunakan continuous shooting. Jadi kalian bisa sesuaikan, tapi untuk wedding fotografi kebanyakan yaitu single shooting atau continuous shooting. Silakan diatur di single shooting terlebih dahulu. Kemudian di AF point selection gunakan manual selection yang di tengah aja titiknya, biar fokusnya itu bisa fokus di tengah. Kalau automatic selection ini fokusnya bisa melebar. Kalau kalian arahkan ke kanan, fokusnya ada di kanan, ke kiri akan di kiri, jadi lebih enaknya adalah ada di tengah. Kemudian kita ke kiri lagi, di sini ada AF operation, kita gunakan MF. Kemudian di sini ada custom control, kita lewati terlebih dahulu aja di sini. Kemudian disable ini juga kita lewati. Selanjutnya kita masuk ke white balance.
White balance ini disclaimer lagi, nggak semua kamera, terutama yang masih entry level, ada white balance Kelvin seperti ini, huruf K. Jadi kalau misalnya masih entry level, untuk yang di Canon itu yang masih 4 digit atau 3 digit, white balance-nya masih auto, daylight, shade, kemudian cloudy, tungsten light, white fluorescence light, dan juga flash dan custom. Untuk yang Kelvin ini masih belum ditemukan di kamera yang masih entry level. Tujuannya apa sih menggunakan Kelvin ini? Ketika kalian berhadapan dengan sebuah wedding yang entah itu teropnya atau dindingnya atau kuadenya yang mungkin warnanya terlalu pekat, untuk Kelvin ini misalkan ke arah kiri semakin rendah dari nilai awal akan semakin kebiruan, tapi kalau tadi misalkan nilai awalnya adalah 5000, semakin naik akan ke kuningan. Jadi untuk keseimbangan warna kalian sesuaikan melalui mode Kelvin ini lebih enaknya. Tapi bagaimana jika kalau kamera kalian nggak ada mode Kelvinnya? Jangan khawatir karena kalian masih bisa mengaturnya lewat white balance shift. Nah di sini seperti yang saya katakan, misalkan dindingnya terlalu merah, kalian arahkan ke arah biru. Atau dindingnya merah dan kehijauan, silakan arahkan ke arah biru dan ke arah magenta agak ke bawah. Begitu sebaliknya, misalkan dindingnya terlalu biru, silakan arahkan ke arah merah, tapi jangan sampai terlalu ke ujung, karena misalkan warnanya terlalu ke ujung, ke warna merah, akan merubah skin tone yang bisa didapatkan. Seperti yang tadi, misalkan warna birunya terlalu combine dengan magenta, silakan ke atas ke arah merah dan juga hijau, atau sebaliknya ke arah merah dan ke arah magenta, seperti itu. Untuk saya white balance ini saya selalu menggunakan Kelvin untuk kamera EOS 6D ini, tapi ketika saya menggunakan kamera 1300 saya menggunakan white balance shift yang seperti diagram ini. Jadi itu tadi tentang white balance, silahkan teman-teman disesuaikan. Dan sekarang kita menginjak ke yang terakhir, yaitu picture style. Untuk picture style ini saya biasanya menggunakan mode portrait, tapi portrait pun saya ubah sedikit. Antara lain yang saya ubah adalah kontrasnya saya turunin biar waktu pengambilan gambar itu nggak terlalu pekat warna kontrasnya. Kemudian yang saya turunin lagi adalah color tone-nya. Color tone ini kenapa saya turunin? Biar warnanya nggak terlalu ngejreng. Jadi nanti waktu masuk proses editing masih enak untuk diedit. Dan pertanyaannya kenapa saya tidak menggunakan mode netral aja? Karena untuk penggunaan netral itu enak banget di proses editingnya. Tapi di sini saya tidak menggunakan netral karena biasanya saya waktu kirim file ke customer itu saya kirim file ori dan juga file editing. Tapi misalkan dari 100 foto, nggak semua foto itu saya edit. Jadi misalkan 100, editingnya dapat 15 atau 20. Nah seperti itu. Jadi saya nggak bisa menggunakan netral biar waktu jadi file orinya itu masih bisa enak untuk dilihat. Misalkan saya netralkan, nanti kemudian di post di story-nya atau di Instagramnya si customer saya, nanti bisa mempengaruhi promosi saya. Dikira saya itu fotonya terlalu flat atau terlalu kurang berwarna atau kurang mencolok. Jadi saya gunakan mode portrait itu tadi biar warnanya itu muncul dan misalkan diupload oleh customer masih bisa menjadi ajang promosi untuk kita. Jadi seperti itu untuk pengaturan kamera saya. Teman-teman silakan disesuaikan sekali lagi. Ini hanya pengalaman saya waktu wedding fotografi. Silakan disesuaikan karena di luar sana juga masih banyak teman-teman atau senior-senior yang lebih canggih lagi dari apa yang saya berikan pada kesempatan kali ini. Jadi seperti itu teman-teman cara saya men-setting kamera untuk wedding fotografi yang saya lakukan.
Saya tahu mungkin settingan ini di luar sana sudah banyak atau ada yang lebih bagus, bahkan ada yang lebih cocok untuk kalian. Silakan diambil yang bermanfaat di video ini, tapi saya tetap meminta maaf barangkali ada kesalahan yang saya lakukan di video-video saya. Terima kasih untuk teman-teman, sekali lagi jangan lupa like, share, dan subscribe. Nama saya Fian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.